Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kali ini tema kita adalah hanya Allah Kristen yang dapat membuktikan bahwa Dia ada. Saya ulang ya temanya. Hanya Allah Kristen yang dapat membuktikan bahwa Dia ada. Maksudnya Dia itu adalah Allah. Jadi hanya Allahnya Kristen yang dapat membuktikan bahwa Allah itu ada. Nah, kalau Allah yang di luar sana kan tidak bisa membuktikan bahwa Allah itu ada. Oh, maksudnya apa Pak Pendeta? Ya, maksudnya Allah itu bisa dalam kondisi tertentu dilihat. Dalam kondisi tertentu bisa berbicara langsung. Dalam kondisi tertentu ya bisa makan. Tentu ini harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Ya, jadi hanya Allah Kristen yang dapat membuktikan bahwa Allah itu ada. Ya, kita lihat ya, kalau kita bertanya kepada para pendeta dan romo di luar sana, mereka kebingungan menjawab ini, benar-benar bingung. Karena yang ada di pikiran mereka itu Allah itu pribadi. Allah itu Tritunggal. Itu yang ada di pikiran mereka. Jadi levelnya masih level Allah pribadi, masih level Allah Tritunggal. Padahal pribadi dan Tritunggal itu tidak ada di Alkitab. Yang ada Allah itu Roh. Nah, tapi bagaimana dengan tema kita saat ini? Ya, bahwa hanya Allah Kristen yang dapat membuktikan bahwa Dia ada. Kalau kita tanya sama para pendeta dan romo di sana, ya, mengenai doktrinnya, mereka langsung kelabakan. Lalu buru-buru mengutip Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Padahal mereka sekolahnya berapa tahun tuh, tanya coba. Tuh jemaatnya suruh tanya tuh. Berapa tahun mereka sekolah? Yang gini gak ngerti. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, bahkan sampai 31, itu berbicara mengenai Allah berkarya. Baca aja tuh. Pada mulanya Allah menciptakan berkarya. Nah, itu bukan eksistensi Allah. 2000 tahun. Masih mampet. Ya kan? Lalu eksistensi Allah di mana? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Nah, itu pada mulanya adalah firman. Itu yang ilahi. Ngerti gak? Ya, jangan bilang saya sesat. Saya jelaskan ini. Pada mulanya adalah firman. Ya. Itu yang ilahi ya. Pada mulanya yang ilahi itu adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. 2 apa 1? 1. Oh, tapi kan ada Allah, ada firman.
Nggak ngerti kan? Karena nggak baca Alkitab. Allah itu roh. Ya. Firman itu roh. Ya. Allah itu yang disembah di sorga. Namanya Yesus. Udah, nanti aja saya jelaskan tuh. Atau lihat tayangan saya tuh mengenai nama Allah yang adalah Yesus. Yosua. Iya kan? Nah, Allah duduk disembah di sorga. Namanya Yesus. Lalu ada firman. Ya. Firman yang adalah Allah. Kan Allah nih. Yohanes 1 ayat 1. Itu adalah Tuhan. Jadi firman itu Allah yang berkarya. Itulah yang disebut Tuhan. Ada Allah yang di sorga, yang duduk disembah. Pada saat yang sama Allah itu, ya, yang firman itu yang berkarya. Itu disebut Tuhan. Nggak ngerti kan? Nggak ngerti. Makanya jangan baca teologi. Pahamilah Alkitab. Baca Alkitab. Ya. Lalu Yohanes 1 ayat 3, firman itu mencipta. Ya kan? Lalu firman itu menjadi manusia. Ayat 14. Ya kan? Di sorga tetap ada Allah yang namanya Yesus. Satu apa dua? Satu. Ya. Kita lihat 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Ya. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi jangan dipisah antara Tuhan dan Allah. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan Yahweh itu Allah kita. Tuhan Yahweh itu Esa. Ya, lalu di perjanjian baru Markus 12 ayat 29, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Bukan Yahweh lagi, melainkan Tuhan. T-nya huruf besar, yang lainnya huruf kecil. Tuhan itu Esa. Selesai kan? Waktu Yahweh dibentuk jadi manusia. Sudah tidak ada lagi di perjanjian baru itu Yahweh. Ya, jadi Tuhan dengan roh roh Tuhan dengan roh Allah satu. Tidak dua, tidak tiga. Allah itu satu. Allah itu Esa. Ya. Sudah saya jelaskan ya. Mengenai Yohanes 1 ayat 1. Kalau gagal di sini, gagal memahami, ya sudah. Gagal memahami Alkitab. Firman Allah. Nah, sekarang kita lihat Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Gak ada orang yang melihat Allah. Ya. Tetapi anak tunggal Allah, siapa anak tunggal? Yesus, firman yang jadi manusia, itulah ya yang ada di pangkuan Bapa. Anak tunggal itu berbicara mengenai sekali-kalinya Allah dibentuk. Ya, jadi manusia itu sekali. Yesaya 43 ayat 10. Sebelumnya tidak pernah ada dan sesudahnya tidak pernah ada. Allah dibentuk jadi manusia. Ya.
Yesaya 43 ayat 10. Lalu Yohanes 1 tadi itu ayat 14. Juga dalam Lukas 1 ayat 35 ya. Antara 31 dan 35 lah. Gitu. Allah menjadi manusia. Nah, yang tadinya tidak kelihatan, ya, pada saat Allah menjadi manusia, yang disebut Tuhan, yang bernama Yesus, yang lahir dari Maria, itu anak Allah. Ya, disebut anak Allah. Itulah yang tadinya tidak kelihatan menjadi kelihatan. Yang tadinya tidak nyata menjadi nyata. Allah menjadi manusia. Ya. Itu untuk menggenapi Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Kan perempuan itu kan manusia. Nah, keturunannya manusia. Allah yang roh menjadi manusia. Mengerti? Wah, dengan bahasa-bahasa anak apa nih? SD ya. Kalau saya berbicara ya. Nggak apa-apa lah. Ya memang harus begitulah. Ya, agar bisa dimengerti. Jadi Allah yang roh itu menjadi manusia. Menjadi fisik. Agar bisa dilihat. Ya kan? Soalnya kalau dia roh kan tidak bisa dilihat. Nah, Allah menjadi manusia fisik untuk menggenapi Kejadian 3 ayat 15. Allah menjadi manusia fisik untuk menghancurkan dosa waris yang dilakukan oleh Adam. Juga menghancurkan dosa hukum Taurat. Nah, nggak ngerti kan? Nggak ngerti. Makanya baca Alkitab. Iya kan? 1 Korintus 15 ayat 55 dan 56. Juga ya, menggenapi Taurat, Matius 5 ayat 17. Dan juga ini ayat yang suka dilewatin. Yesus menggenapi hukum Taurat, Matius 5 ayat 17. Dan juga membatalkan Taurat. Nah, ini kan nggak pernah disinggung kan? Kalau Yesus itu membatalkan Taurat. Ayatnya Pak Pendeta, ayatnya. Efesus 2 ayat 15. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya Yesus ya, nyanyi itu Yesus ya. Sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah. Nah, perhatikan tuh ya. Dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jelas? Jelas kan? Jadi Yesus mengalahkan dosa waris. Yesus mengalahkan dosa hukum Taurat. Ya. Yesus menggenapi Taurat. Yesus membatalkan hukum Taurat dengan segala peraturan dan ketentuannya. Ya.
dan memberitakan bahwa Yesus, ya, itu Injil. Bahwa Yesus itu adalah Allah di kerajaan sorga. Termasuk memberitakan ke penjara roh. Ya. Waktu zaman Nuh. Ya. 1 Petrus 3 ayat 19-20. Nah, firman yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14, itu membuktikan bahwa Allah itu ada. Allah itu bisa dilihat dalam pemahaman Allah berkarya. Tadi karyanya itu. Namun sebelumnya, dia dalam kondisi roh, ya, firman yang adalah Allah itu, Yohanes 1 ayat 3, dia mencipta segala sesuatu, semuanya dia yang cipta, bukan si Bapa. Gak baca Alkitab sih. Si Bapa dipertahankan, mencipta, bohong aja. Yohanes 1 ayat 3, firman yang mencipta. Mencipta hikmat, mencipta yang kelihatan, bumi, juga kelengkapannya, termasuk manusia, juga yang tidak kelihatan, sorga, tata sorga, malaikat, kerubim, serafim, lalu itu kan belum, firman mencipta bumi yang belum beraturan, bumi purba. Lalu pada saat firman itu disebut Yahweh, nah dia mencipta bumi yang belum beraturan itu menjadi bulat. Nah itu Kejadian 1 ayat 3. Itu yang mencipta adalah Yahweh. Wah, luar biasa kan, saya jelaskan kan? Itu Alkitab, bukan tafsir. Dan itu dalam baru dua ya kondisi roh. Kondisi yang ketiga, fisik. Fisik tadi mengalahkan dosa waris dari Adam, mengalahkan dosa dari hukum Taurat, menggenapi Taurat, membatalkan Taurat dengan segala peraturan dan ketentuannya. Mati di kayu salib itu, kan tadi itu, untuk menembus manusia berdosa ya. Lalu dalam keadaan fisik, dia membuktikan Allah yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan. Allah yang tidak nyata itu menjadi nyata. Jelas kan? Jelas. Sebentar. Enggak ya. Jadi Yesus itu membuktikan bahwa Allah itu ada. Nah ini hanya Allahnya orang Kristen lah yang bisa membuktikan bahwa Allah itu ada. Amin. Nah, sekarang introspeksi. Allah kalian bisa membuktikannya. Nah, itu urusan kalian lah. Saya hanya mengutipnya dari Alkitab. Ya. Jadi ayat ini tidak pernah bertentangan bahwa memang Allah itu tidak kelihatan ya dalam kondisi roh, tetapi menjadi kelihatan pada saat Allah itu menjadi fisik. Itu tadi berapa? 3 ya. Yang keempat, dalam kondisi roh Allah juga menjadi manusia ya. Maksudnya memakai tubuh kemuliaan. Dia memilih Saulus, dia memilih nabi-nabinya
Lalu saat ini, ya, ini bicara konteks waktu ya, yang tidak pernah dimengerti ya oleh para romo dan para pendeta di luar sana. Konteks waktu yang sekarang, Yesus itu sudah bangkit, sudah kembali ke sorga, sudah duduk di tahta sorga. Sebagai apa? Firman. Sebagai apa? Sebagai Allah. Dan dia disebut anak domba. Nanti kan yang datang anak domba nih. Iya kan? Dia memakai sebutan anak domba. Saat ini dia memakai sebutan anak domba. Ini yang tidak dimengerti. Ya. Jadi ayat-ayat Alkitab tidak pernah bertentangan. Hanya yang bertentangan itu pemikiran para romo dan para pendeta Tritunggal yang tidak bisa mengerti konteks waktu. Ya. Kita lihat lagi, kembali lagi ke Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ada firman, ada Allah. Satu, bukan dua. Kalau pribadi ya dua. Roh Allah, Roh Tuhan satu. Ya, tadi ayatnya itu ya sudah saya sampaikan. Nah, kita lihat pada akhirnya di kitab Wahyu ada Allah, ada anak domba. Nah, satu, ada tahta Allah, ada tahta anak domba. Satu, bukan dua. Ya, kembali seperti Yohanes 1 ayat 1. Kita cek di kitab Wahyu 4 ayat 2. Yohanes, murid Yesus, diperlihatkan sorga. Dan di sorga itu hanya ada satu tahta. Dan satu yang duduk. Tidak ada dua. Amin. Jadi sekali lagi, Allah menjadi manusia membuktikan bahwa Allah itu ada. Ya, hanya Allahnya orang Kristen ya, yang dapat membuktikan bahwa Allah itu ada. Kalau Allahnya yang lain, silakan interpretasi saja. Amin. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.